Ketegangan meningkat antara Turki, Israel, dan Suriah setelah Israel mengonfirmasi telah menyerang pangkalan udara Suriah terkait pengerahan pasukan Turki. Washington kini berupaya keras meredakan situasi ini karena menandai eskalasi berbahaya antara Yerusalem dan Ankara. Berikut laporan selengkapnya dari Lynn Pochmeyer. Israel telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menyerang pangkalan udara Suriah, tempat Turki berencana mengerahkan pasukan. Serangan semalam menargetkan pangkalan udara Abu al-Duhur di barat laut Suriah, sekitar 70 km dari perbatasan Turki. Israel mengatakan Suriah telah berulang kali diperingatkan bahwa mengizinkan pasukan Turki dikerahkan di sana akan mengancam keamanan Israel. Namun Damaskus mengabaikan peringatan-peringatan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan Israel dan Suriah telah sepakat untuk mempertahankan status quo keamanan yang ada dan bahwa pengerahan pasukan Turki akan melanggar kesepahaman tersebut. Sementara itu Turki dengan tegas menolak klaim tersebut. Ankara menyebut alasan Israel, kutip, tidak berdasar. Sementara seorang pejabat Turki juga mengatakan kepada Axios bahwa tidak ada kehadiran militer Turki di pangkalan tersebut, menuduh Israel menciptakan dalih untuk menyerang negara-negara tetangganya. Serangan-serangan tersebut juga telah meningkatkan ketegangan dengan Washington. Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyebut serangan itu sebagai eskalasi yang tidak perlu dan tidak meningkatkan stabilitas regional. Ia mengatakan kepada i24 News pada hari Rabu bahwa serangan udara Israel di pangkalan militer Abu al-Duhur di Suriah, kutipan, membawa risiko nyata terjadinya eskalasi cepat menuju konfrontasi militer langsung antara Israel dan Turki, serta dengan Suriah. Dia melanjutkan dengan mengatakan, pasukan Turki tidak tahu bahwa pesawat-pesawat Israel sedang menuju ke pangkalan Suriah tertentu ini. Juga mereka tidak tahu apa tujuan mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin memutuskan untuk menerbangkan jet tempur mereka sendiri, karena mengira mereka sendiri yang sedang diserang. Kejadian kemarin sangat serius dan mengkhawatirkan. Namun kami lega karena tidak ada korban jiwa dan situasinya tidak berkembang menjadi lebih buruk. Barrack mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang sedang berupaya membangun mekanisme deeskalasi formal antara Israel, Suriah, dan Turki untuk mencegah insiden seperti ini berkembang menjadi lebih buruk. Pangkalan udara tersebut sudah tidak lagi digunakan sebagai pangkalan udara militer khusus sejak tahun 2013 dan telah beberapa kali berpindah tangan selama perang saudara di Suriah. Media pemerintah Suriah mengatakan Israel melakukan 8 serangan terhadap landasan pacu dan fasilitas penyimpanan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Israel sudah lama melakukan serangan di Suriah, terutama menargetkan apa yang mereka sebut sebagai aktivitas militer Iran dan pengiriman senjata ke Hizbullah. Namun sejak jatuhnya Bashar al-Assad, Israel juga tetap waspada terhadap kepemimpinan baru Suriah, sementara Turki muncul sebagai salah satu sekutu militer dan politik utama Damaskus. Bagi Washington, kekhawatiran saat ini adalah mencegah Israel, Turki, dan Suriah terjerumus ke dalam konfrontasi yang lebih luas. Barrack mengatakan bahwa AS sudah memfasilitasi pertukaran informasi di antara pihak-pihak tersebut, namun sistem yang lebih kuat masih dibutuhkan. Pesannya, berbicara jauh lebih murah daripada berkomunikasi melalui serangan udara. Baiklah, sekarang bersama kita seorang jurnalis lepas dari Turki, Laura Wells. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi jelas, ini adalah berita besar di sini. Saya membayangkan orang-orang juga membicarakannya. Di Turki, dari media Turki, dan dari sudut pandang pihak Turki, apa yang mereka katakan tentang apa yang terjadi? Secara umum, Turki berpandangan bahwa Israel sedang mencari konflik dan mereka ingin memperluas kehadiran mereka sekarang di zona demilitarisasi di Suriah Selatan. Dan mereka berpikir bahwa hal ini tidak dipicu oleh apapun. Jika Anda melihat pada Agustus 2025, Suriah dan Turki telah menandatangani perjanjian keamanan di mana Turki membantu melatih dan mempersenjatai militer Suriah. Netanyahu yang pada saat itu mengatakan bahwa Suriah mengganggu status quo. Dan menurut perjanjian keamanan Turki pada Agustus 2025, itu bahwa sepertinya tidak ada apa-apa, tidak ada hal baru secara khusus. Menurut laporan Arab, ada delegasi Turki di pangkalan udara Abu al-Duhur pada hari Senin. Dan mereka telah membahas kemungkinan merehabilitasi salah satu landasan pacu. Namun seorang juru bicara Turki mengatakan tidak ada kehadiran militer Turki di pangkalan tersebut pada saat serangan udara di tengah malam. Jadi jika memang begitu dan ada delegasi, apakah kita tahu delegasi itu sebenarnya delegasi seperti apa? Apakah mereka mengatakan tidak, oke, tidak ada militer, tapi masih bisa saja ada delegasi Turki di sana dengan kapasitas yang berbeda?
Kami belum tahu pasti selain dari apa yang telah dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Turki. Tapi yang kami tahu adalah Turki telah memiliki kehadiran besar di Suriah sejak Perang Saudara Suriah. Dan menurut laporan, Turki memiliki setidaknya 12 pangkalan militer dan lebih dari 100 pos di seluruh Suriah. Sekitar 2/3 hingga 3/4 dari populasi Suriah adalah Sunni dan ada ikatan alami dengan Turki yang merupakan negara mayoritas Sunni. Selain itu, Al-Shara adalah kepala Tauhid, Al-Sham, dan juga Front Al-Nusra. Dan itu adalah kelompok militer Islam Sunni yang melawan Assad. Jadi ada keterikatan alami antara kedua kelompok tersebut. Dan seperti yang Anda tahu, Turki juga berperang melawan kelompok Kurdi di utara Suriah selama Perang Saudara ini. Dan baru-baru ini telah menandatangani perjanjian damai dengan PKK, kelompok militan separatis yang telah berperang melawan pemerintah Turki selama 40 tahun. Dan PKK telah setuju untuk melucuti senjata. Namun demikian, Turki ingin mempertahankan kehadirannya di Suriah, dan tampaknya Israel tidak menginginkan hal itu. Jadi dari sudut pandang Presiden Trump, dia sendiri belum memberikan pendapatnya. Tapi kita jelas telah membicarakan tentang Tom Barrack, yang merupakan duta besar juga utusan untuk Suriah, memperingatkan dan mengatakan kepada I24 News bahwa ini bisa membawa risiko nyata terjadinya eskalasi konfrontasi militer langsung dengan Israel, Turki, dan Suriah. Apakah itu sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi dilihat dari tanggapan orang-orang terhadap komentar duta besar tersebut? Turki tidak mencari perang, dan sebenarnya Turki telah berusaha menghindari perang, kecuali dukungan yang diberikannya kepada para pemberontak selama Perang Saudara Suriah. Ada presiden untuk sebuah bentrokan kecil. Pada tahun 2015, sebuah jet Rusia memasuki wilayah udara Turki, meskipun pihak Rusia mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, dan mereka menembaknya jatuh, yang kemudian menciptakan krisis diplomatik besar antara Turki dan Suriah pada saat itu. Saat itu, ya, hubungan mereka akhirnya diperbaiki. Tapi itu adalah krisis besar pada waktu itu. Turki telah mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan kedaulatan Suriah terancam. Dan menurut saya, hal ini harus kita anggap serius. Namun demikian, jika Israel mencari konflik, saya rasa mereka akan mendapatkannya. Baiklah, terima kasih banyak Laura Wells bergabung bersama kami dari Turki.